Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi al-khudai wal karamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di ruang virtual ya, walaupun ruang virtual, untuk melakukan kajian. Malam minggu luar biasa melakukan kajian kan. Tapi saya khawatir tadi nih, akhirnya Al-Kiram ketua panitia kita, kemudian Ustadz Yanuar kayaknya orangnya serius-serius nih. Saya khawatir kalau mau ngejokes di sini. Nggak apa-apa ya, jangan terlalu serius ya, santai aja ya. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya segala kebaikan kita menjadi sempurna, yang dengan nikmatnya niat-niat baik kita dapat terlaksana. Soal bering salam pastinya kita selalu haturkan pada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnahnya. Alhamdulillah teman-teman ya, kita memasuki bulan Rabiul Awal. Tapi sebelum saya lanjut dulu nih, kan ini komunitas Rohis gitu ya, Pelita, Kalam Pelita. Saya khawatir karena memang saya nggak ada background Rohis teman-teman. Ini nggak apa-apa ya. Saya harap teman-teman semua menerapkan mahfuzat unsur maqala wala tanzur man qala gitu. Walaupun yang mengatakan ini semua bukan lulusan Rohis, tapi insya Allah kalau memang ada saripati, ada itibar yang bisa kita ambil di sini, mangga teman-teman diambil ya. Jangan lihat orang yang menyampaikan itu bukan alumni Rohis ya. Di bulan Rabiul Awal ini teman-teman semua, memang selalu ditandai dengan peringatan Maulid ya. Sudah sepatutnya memang kita sebagai umat Islam berbahagia dengan hari lahirnya rahmat bagi semesta alam. Perayaan ini ya variatif. Ada yang cukup dengan berpuasa sunnah Senin gitu kan, ada yang cukup dengan berzikir barangkali. Tapi sebagaimana yang dilakukan sama kawan-kawan di sini, girohnya masih banyak gitu kan, spiritnya masih ada. Akhirnya ikut mensiarkan perayaan ini dengan model kajian, ya, pembacaan sejarah, kemudian membahas keteladanan Rasulullah SAW. Nah, saya boleh share screen buat materi kita? Nggak apa-apa ya? Benang merah keteladanan Rasulullah SAW. Jadi tadi sebagaimana spirit yang digaungkan oleh Akhina Yanuar gitu kan, kata beliau kita pengen menemukan kira-kira masih relevan nggak ajaran Rasulullah, teladan beliau di era kontemporer sekarang gitu, yang serba digital, yang serba teknologi. Adakah itu masih solihun likuli zaman wa makan? Tapi teman-teman sebelum maju ke situ, judul kita ini kan teladan Rasulullah. Konotasinya kalau teladan Rasulullah itu berarti koleksi kebajikan, koleksi kesalehan Rasulullah SAW pasca beliau menjadi nabi. Namanya Rasulullah gitu kan. Padahal contoh, role model, kompas moral Rasulullah sebagai manusia biasa gitu ya, ketika beliau belum menjadi nabi, itu nggak kalah banyaknya dan nggak kalah kerennya gitu. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala karena memang pengen mengutus nabi terakhir gitu ya, Sayyidul Mursalin, tuannya para nabi, khotamul anbiya, penutup para rasul, kemudian khairul mustafa, sebaik-baiknya orang pilihan. Sesuatu yang mustahil kalau Allah Jalla wa'ala nggak menjaga masa muda Rasulullah SAW. Nah, kalau misalnya kita langsung loncat melakukan sebuah leapfrog gitu, tahu-tahu ke teladan pasca Rasulullah menjadi seorang nabi, kayaknya kejauhan teman-teman. Dan kalau misalnya kita mau runut gitu, bahkan kita meniru masa muda beliau aja yang masih manusia biasa, itu belum tentu berhasil soalnya. Nanti bakal sama-sama kita lihat bagaimana sepak terjang beliau, keteladanan beliau, pra kenabian ya. Saking luar biasanya, saking luhurnya pekerti beliau di masa lajang, di masa sebelum jadi nabi, itu ulama-ulama hadis pernah berbeda pendapat apakah ya kegiatan Rasulullah, dimensi kemanusiaan beliau sebagai anak muda, sebagai remaja, sebagai syabab gitu ya,
Apakah ini termasuk hadis yang ketika mengamalkan ini menjadi sunnah gitu, menjadi dapat pahala sunnah, ya kan? Maka sama-sama kita lihat ke slide selanjutnya bagaimana masa bujang Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, Rasulullah ini ya udah mulai menggembala di usia beliau yang baru menginjak 10 tahun, menggembala kambing ya. Dan kita tahu bahwasanya ada sebuah filosofi kenapa nabi-nabi Ibrahim ya, nabi agama samawi itu menggembala kambing. Karena memang mereka dilatih kesabarannya gitu kan ya. Dilatih untuk menempa manusia-manusia yang nantinya bebal atau bahkan nggak tahu sama sekali gitu tentang kebenaran. Contohnya kambing-kambing tadi. Tapi teman-teman, di balik itu semua Rasulullah SAW menggembala kambing itu karena rasa nggak enak. Dalam bahasa Sundanya pakuh, teman-teman. Beliau nggak enak karena pamannya Abu Thalib ya, itu ya kewalahan juga kalau menafkahi anaknya yang banyak hanya dari apa yang bisa beliau hasilkan gitu. Maka beliau di umur yang 10 tahun punya rasa nggak enak kayak gini gitu. Nah ini teman-teman, ini baru yang pertama nih. Hari ini kita lagi ngapain? Anak-anak hari ini lagi ngapain di umur mereka yang baru 10 tahun ya. Boro-boro ngerasa nggak enak untuk ikut membantu meringankan, mengambil kepayahan yang sedang dialami orang tuanya gitu kan. Bahkan sekedar pekerjaan sehari-hari aja kadang-kadang mereka sulit gitu untuk membantu orang tua. Sekedar ya cuci piring, cuci baju gitu kan, ngerapihin kamar sendiri. Dan ini teman-teman, saya sedang tidak menunjuk hidung siapapun ya. Sejatinya berusaha berdamai sama masa lalu saya sendiri. Hari ini mungkin anak-anak 10 tahun kan gandrung sama main apa tuh, game-games di HP kan. Ada Mobile Legend, ada Free Fire. Masa saya 10 tahun dulu adanya PlayStation. Dan dengan berat hati teman-teman saya katakan bahwasanya di masa saya dulu ya itu berbeda jauh teman-teman, baina sama wasumur. Rasulullah 10 tahun udah menggembala kambing, menghasilkan uang seperak, 2 perak, 1 kirat, 2 kirat, walaupun sedikit, tapi beliau berusaha dengan itu untuk meringankan beban pamannya Abu Thalib yang kebetulan punya anak banyak. Yang kedua teman-teman, bagaimana Rasulullah SAW punya keberanian yang luar biasa di umurnya yang menginjak baru 20 tahun. Saat itu terjadi perang Fijar ya. Karena ada kabilah Quraisy yang apa bahasanya ya, malakin orang yang mau jualan di Mekah gitu. Dan kabilah-kabilah Quraisy yang lain melihat ini sebagai suatu kezaliman, akhirnya menyatakan perang sama kabilah Quraisy yang zalim ini. Dulu orang jahiliyah teman-teman, walaupun peradaban jahiliyah gitu ya, kita jangan tertipu. Untuk sekedar menimbang adil atau enggak mereka bisa. Sekedar menimbang baik atau buruk on general bisa gitu. Kita tahu bahwasanya gelar jahiliyah itu disematkan karena mereka menolak kebenaran Islam. Tapi ya masalah menimbang baik buruk, benar salah ya, bahkan seni itu bagus atau enggak, orang Arab jahiliyah bisa gitu. Maka untuk menunjukkan protes Rasulullah terhadap kezaliman ini, beliau pun ikut di umur 20 tahun perang Fijar namanya. Dan setelah perang Fijar itu usai, dibuatlah perjanjian namanya Halful Fudul ya. Kenapa dinamakan Fudul? Karena memang ini terjadi di bulan yang diharamkan gitu. Ini huru hara ini, ontran-ontran ini terjadi di bulan yang diharamkan. Ada yang tahu ya bulan haram dalam Islam apa aja? Nah ini anak-anak mantan rohis insya Allah tahu semua. Nah, Rasulullah teman-teman di usia beliau yang 20 tahun sudah ikut perang. Walaupun cuma ya memberikan air bagi yang terluka, mengambil anak panah, tapi kan it takes balls gitu. Itu butuh keberanian yang gak sedikit. Hari ini di umur kita yang kepala 2 kita ngapain teman-teman? Ya. Ini bukan lagi bikin kita stres membandingkan kita dengan Rasulullah, enggak. Tapi karena memang judulnya benang merah, coba kita bertanya gitu. Ya. Kita bertanya, kalau dibandingin Rasulullah dulu, bahkan di masa sebelum beliau menjadi nabi, apakah kita udah punya achievement, udah punya pencapaian yang seperti beliau? Sekurang-kurangnya sepertiga pencapaian beliau nggak apa-apa lah, nggak usah 100% ya. Ini teman-teman pertanyaan besarnya. Yang ketiga, beliau ini cakap berbisnis. Saya kadang-kadang kalau baca sejarah itu ya, Rasulullah pasti selalu digambarkan jujur dalam berbisnis. Jujur iya, pasti.
Tapi kalau kita bilang cakap, berarti Rasulullah bukan hanya jujur teman-teman dalam membawa barang-barang Khadijah itu ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu kan jualan pertama ya jadi kaula dulu. Rasulullah pasti merintis dari ya jadi asistennya Khadijah gitu kan, kemudian jadi orang yang dipercaya buat membawa dagangan. Dan ini ketika Rasulullah sukses menjual dagangan Khadijah di Syam, tidak hanya bermodal jujur. Pastinya selain jujur, Rasulullah juga punya skill jualan yang baik juga gitu. Rasulullah adalah sales yang baik, Rasulullah jago tawar-menawar, ditambah tadi jujur kan, tambah laku lah ya apa yang beliau jual. Maka teman-teman di usia sebelum menyentuh 25 ya, Rasulullah SAW udah apa yang kata anak milenial hari ini tuh mandiri finansial ya. Kita ini kan ngomongin mandiri finansial di umur sekian. Tapi Rasulullah sebelum menyentuh angka 25 ya, itu beliau udah boleh dibilang saudagar gitu loh. Karena teman-teman, dan ini sahih, termaktub dalam kitab Sirah Ibnu Hisam, termaktub dalam hadis Sahih Bukhari, mahar Rasulullah SAW ketika melamar Khadijah itu 30 bakroh ya. Bikr atau bakrah itu adalah unta betina. Unta teman-teman, 30 ekor ya. Dan itu kalau misalnya kita uangkan, kita konversi dengan fakta unta hari ini harganya berapa, kira-kira 600 juta. 25 tahun ngasih mahar ke seorang perempuan yang dipujanya 600 juta. Hari ini kan orang-orang yang dibilang sangat kreatif gitu ya, anak-anak milenial itu udah apa, sama para motivator bisnis tuh udah diminta buat nabung gitu, dari usia kepala 2 buat nabung, buat nyicil rumah gitu kan, nyicil apartemen yang wal'iyadzubillah ya, cicilannya mungkin baru kelar pas kita umur 50 gitu, tapi disuruh nabung dari sekarang buat nyicil rumah. Tapi Rasulullah SAW di umur 25 udah melamar seorang perempuan dengan mahar yang untuk ukuran hari ini bahkan ya nggak sedikit, terbilang mewah, luar biasa. Itu baru slide pertama. Bagaimana selanjutnya? Apa kira-kira sepak terjang beliau yang patut kita tarik garis tebalnya hari ini? Ya, beliau ini Shallallahu Alaihi Wasallam suka bertahanus. Tadi, walaupun kita katakan orang jahiliyah itu sebenarnya pintar-pintar gitu ya, mampu membedakan baik yang buruk, masa jahiliyah tetaplah masa jahiliyah ya. Rasulullah berusaha untuk menjauhkan diri dia dari ya ontran-ontran gitu kan, reduksi moral yang sedang dialami oleh pemuda-pemuda Mekah hari itu. Maka Rasulullah bertahanus menyendiri untuk menjaga kewarasan beliau, menjaga akhlak beliau dari reduksi moral seperti ini. Ini bukan berarti Rasulullah SAW nggak doyan ngeriung ya teman-teman. Rasulullah nggak semena-mena menyematkan dirinya sebagai introvert, nggak suka gaul gitu, nggak juga. Dalam hal lain Rasulullah di garda terdepan. Jadi Rasulullah membatasi dirinya ya, nggak suka gabung sama orang-orang kalau itu pastinya dalam hal kemaksiatan. Tapi ya dalam hal tadi perang, beliau turun gelanggang ada di garda terdepan dalam hal membantu yang susah gitu kan, dalam hal menyiapkan pundak untuk bersandar bagi orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah ya ada di situ teman-teman. Kemudian lagi-lagi sebelum beliau menjadi nabi ini, masih sebelum, Rasulullah udah disematkan gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Yang dapat dipercaya. Apa bukti konkret dari gelar Al-Amin ini? Bayangin, Mekah saat itu lagi kebanjiran, kemudian akhirnya Ka'bah ya rusak, perlu dibugar, Hajar Aswadnya jatuh. Orang-orang Arab hari itu, dan pastinya sesepuhnya, tetuanya, tokoh-tokohnya gitu ya, yang punya pengaruh, itu minta pendapat Rasulullah ya, minta solusi dari beliau SAW untuk menyelesaikan sengketa memindahkan Hajar Aswad tersebut. Artinya mereka percaya bahwasanya apapun solusi yang ditawarkan Rasulullah SAW itu mereka bakal ridho. Saking dipercayanya beliau sebagai seorang manusia, belum sebagai seorang rasul. Sebagai seorang manusia, beliau udah punya gelar Al-Amin, teman-teman. Jadi hari ini kalau kita merasa tersinggung, ditolak dakwahnya gitu kan, ditolak ajakan kita untuk berbuat baik, kita ngajak teman kita ditolak gitu, maka lagi-lagi berkaca, ambil benang merah di sini. Rasulullah SAW teman-teman berdakwah tuh setelah
membangun citra, membangun kredibilitas selama 40 tahun sebagai Al-Amin, tetap ada yang nolak. Maka mafhumul muwafaqahnya, siapa kita hari ini gitu. Ketika berusaha mengajak kawan kita, berusaha berdakwah sama orang-orang di sekeliling kita, kemudian merasa tersinggung ketika ditolak. Ini garis tebalnya teman-teman ya. Nah, jadi sebagaimana saya sampaikan di slide awal ya, kalau kita bilang teladan Rasulullah, itu berarti beliau di umur 40 tahun ke atas. Tapi sebelum itu semua terjadi, di umur 1-39 tahun, itu bukannya nggak terjadi apa-apa gitu loh. Itu pun syarat akan teladanan ya. Masa bujang beliau, masa pemuda beliau, masa ketika beliau berusaha berbisnis, menjadi saudagar ya, jatuh bangun barangkali di situ. Ada keteladanan yang bahkan belum kita bisa kejar gitu, dimensi kemanusiaannya, belum dimensi kerasulan beliau. Ini ya. Nah, setelah kita pindah beranjak ke teladan beliau ketika menjadi Rasul, dan ini udah lebih banyak lagi, barangkali 3 kali lipat dari yang kita bacakan tadi. Bagaimana sikap kasih sayang beliau kepada orang-orang muslim maupun non-muslim ya pastinya, bagaimana sifat pemaaf beliau, bagaimana harmoni beliau dengan keluarga, bagaimana ketegasan beliau sebagai seorang pemimpin, dan seterusnya. Dan saya yakin yang namanya kajian itu memang khairul umur dawamuha, sebaik-baik perkara itu yang walaupun sedikit tapi terus menerus dan kontinu gitu, tapi banyak. Jangan sampai kita di kajian yang singkat ini ya, yang cuma 1 jam ini kemudian pengen melahap semua teladan Rasulullah yang pernah ada dalam sejarah Islam. Insya Allah kebaca mungkin semuanya, cuma nggak nyerap gitu. Dia bakal mental lagi karena kebanyakan yang masuk. Step by step teman-teman. Kita tadi dawamuha, walaupun sedikit, yang penting continue, istiqomah. Ini yang sama-sama perlu kita garis tebal juga sebelum berusaha meniru atau meneladani Rasulullah SAW. Karena memang teman-teman ya, saya yakin kalau kita ngefans sama idola kita hari ini, misalnya yang suka sama bola gitu kan, sama Messi, dia bakal beli bajunya gitu kan, nomor punggung 10. Ya udah pindah ke PSG ya, nomor berapa gitu di PSG, 30 kalau nggak salah. Kemudian itu juga bakal motong rambut kita dengan gaya Lionel Messi barangkali ya. Kita bakal tahu trivia, hal-hal sepele, hal-hal remeh yang disukai sama Messi, yang dibenci sama dia. Ini memang sunnahnya ketika kita suka sama seseorang, kita bakal mengcopy paste apapun yang keluar dari idola tersebut. Ibnu Mas'ud teman-teman, seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, pernah ketika Rasul udah wafat ya, lagi dalam perjalanan ke Madinah, di sebuah tempat yang namanya Zibalah, artinya tempat pembuangan. Ibnu Mas'ud berhenti di situ. Berhenti kemudian berdiri aja, nggak ngapa-ngapain. Pas ditanya sama sahabatnya, kenapa ente berhenti di sini gitu? Wah, Ibnu Mas'ud kenapa berhenti di sini? Beliau bilang, dulu saya pernah lihat Rasulullah di poin ini, di titik ini turun kemudian menyelesaikan hajatnya gitu. Rasulullah saat itu lagi pengen buang air kecil barangkali ya. Tapi Ibnu Mas'ud lagi nggak pengen ngapa-ngapain karena pengen mengkopas Rasulullah. Apapun yang keluar dari diri beliau, termasuk sesuatu yang sifatnya basyariyah, manusiawi kayak tadi, buang air kecil, dia pengen tiru. Ini kalau memang ada orang yang pengen menyatakan cinta Rasul ya idealnya seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi teman-teman, sekarang tugas kita ya, kalau memang kita mau mulai meneladani Rasulullah, pastinya butuh ilmu. Dan dalam setiap bab fikih, dalam setiap bab awal kitab-kitab hadis, itu ulama-ulama kita selalu mention al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat gitu. Karena kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah, kemudian kita mengamalkan tanpa tedeng aling-aling gitu ya, tanpa konteks tadi sebagaimana kata Akhina Anwar, tanpa membaca sejarah, tanpa membaca relevansinya sama hari ini, ya akhirnya kita semu gitu. Hanya praktek tapi kita nggak mendapatkan substansinya, nilainya yang tertera di situ. Contoh paling sederhana sih teman-teman saya cantumkan, ada hadis makan dengan 3 jari. Orang yang pengen
menjiplak 100% Rasulullah SAW, mengikuti sunnah beliau gitu kan. Akhirnya mereka mencoba makan 3 jari dengan lauk apapun, ya. Padahal kita tahu hari itu lauk orang-orang Arab ya kurma gitu kan, kemudian roti dengan minyak samin. Maka memakan itu semua dengan 3 jari adalah sesuatu yang mungkin. Tapi hari ini gimana coba kalau kita makan sayur asem, ya, sayur lodeh, kemudian soto Lamongan barangkali, coba-coba pakai 3 jari, insya Allah nggak habis, jadi mubazir tuh sayurnya kan. Ini ada lagi hadis Rasulullah yang bilang bahwasanya khairul idami cuka, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Kalau kita tanpa ilmu membaca hadis ini, nggak tahu konteks sejarahnya, kita bakal punya hanya satu makanan favorit teman-teman, yaitu pempek. Karena pempek pakai cuka gitu kan. Padahal Rasulullah sedang membincang hari itu, ya, konteksnya sedang sedang dijamu oleh seorang sahabat. Rasulullah sedang bertamu ke rumah sahabatnya, ya. Karena memang sahabat itu orang yang mustadafin, ya, orang yang miskin papa gitu. Rasulullah hanya disediakan roti dan cuka, maka beliau pun dengan rasa kemanusiaan beliau, ya, dengan rasa qanaah beliau, cukup dengan makanan tersebut dan memuji makanan tersebut. Bahkan sebaik-baik lauk adalah cuka nih. Lagi muji makanan orang lain yang disediakan seadanya. Ini teman-teman, ketika kita pengen meneladani Rasulullah, jangan lupa juga ilmunya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dan ini insya Allah slide terakhir, testimoni. Ini yang menarik teman-teman, ya. Kalau kita pengen tahu siapa Rasulullah dari Aisyah, kemudian dari Anas bin Malik, dari sahabat-sahabat beliau, ya, yang hidup bareng sama beliau, dan mereka orang Islam, itu masih terkesan apa bahasanya, subjektif dan sifatnya apologi. Karena setiap orang yang cinta sama Rasulullah pasti bakal membela beliau, ya, nggak mungkin nyeritain sesuatu yang buruk tentang beliau. Aisyah pernah bilang bagaimana ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, dia menjawab radhiyallahu taala anha, karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah ya Al-Quran tuh. Ente semua pengen tahu bagaimana akhlak seorang Rasulullah, baca Al-Quran. Setiap nilai plus yang ada di situ, maka itu yang ada di Rasulullah SAW. Anas bin Malik, ya, kita tahu bahwasanya Anas bin Malik semenjak umur 7 tahun teman-teman dihibahkan sama ibunya buat, ya, bantu-bantu Rasulullah lah, nyediain air, ngambilin sendal. Dalam bahasanya hari ini mungkin kaula, ya, atau pembantu gitu. Nah, pasca Rasulullah wafat, Anas bilang, tidak pernah sekalipun saya makan bareng Rasulullah itu mejanya beda. Antara tuan sama kaula itu selalu makan di meja yang sama. Ini sebuah etika yang hari ini bahkan jarang ditemukan gitu. Kalau ada hari ini seorang majikan gitu yang punya ART, saya yakin dapurnya beda. Sebagian besar barangkali, ya. Kemudian mejanya juga beda. Dan Anas bin Malik kasih testimoni ini juga tadi teman-teman, sebagai seorang muslim, Aisyah sebagai seorang muslim, ya. Karena yang menyampaikan sama-sama orang yang beriman itu masih kurang gitu. Dengan keimanan kita percaya gitu. Tapi sekali-kali coba kita baca juga literasi yang non ketimuran gitu. Kita lihat bagaimana orang-orang yang tidak beriman berkata tentang Rasulullah SAW. Dan ajaibnya teman-teman, luar biasanya, mereka testimoninya ketika membaca sejarah Rasulullah dengan literasi yang mereka punya, itu sama hasilnya. Bagus akhlaknya, luar biasa teladannya, dan seterusnya. Ya. Karen Armstrong dalam bukunya The History of God, itu dia menggambarkan, ya, ketika Rasulullah menaklukkan Mekah. Teman-teman tahu peristiwa Fatu Mekah, ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu diusir dari Mekah, diperangi di Badar, diperangi di Uhud, diperangi di Khandaq. Mestinya kalau misalnya ada momen balas dendam itu mestinya pas Fatu Mekah, ketika Mekah itu kembali ditaklukkan, kata Karen Armstrong. Tapi itu nggak terjadi sama sekali gitu loh. Mekah diambil alih oleh pasukan kaum muslimin dengan jalan sedamai-damainya, masuk tanpa mengangkat senjata. Kata Karen Armstrong, andai Rasulullah pengen balas dendam, ya, menghukum semua penista beliau, penghina beliau, orang-orang yang nggak percaya sama beliau, orang-orang yang memerangi beliau ketika beliau di Madinah, mestinya hari itu. Tapi dengan segala keluhungan sifat Rasulullah SAW, ya, tinggi mutunya pekerti beliau, akhirnya beliau
masuk ke Mekah dengan damai. William Montgomery Watt, teman-teman, dia juga seorang orientalis ya, orang-orang barat yang berusaha memahami Islam, bilang nggak ada ya yang paling adil dalam hidup sama beriringan gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, daripada prototip negara Madinah. Konstitusi pertama ketika orang yang berbeda keyakinan bisa hidup berdampingan itu pertama-tama bukan terjadi di Romawi, bukan terjadi di Eropa, bukan terjadi di Amerika hari ini, tapi di negara Madinah. Ketika Yahudi, Nasrani, Islam bisa sama-sama bahu-membahu membikin sebuah negara gitu loh. Ini. Jadi jangan sampai kita ada dikotomi gitu. Kita pisahkan mana buku-buku barat, mana buku-buku Islam. Jangan. Teman-teman, kalau misalnya memang kita pengen terjun ya ke dunia akademis, kemudian ke dunia kajian yang ilmiah, teman-teman harus mulai dari sekarang memperbanyak literasi. Bukan hanya literatur yang kuning, yang ketimuran, tapi juga literatur yang kadang-kadang bakal sedikit, apa bahasanya, menggoyahkan, bukan menggoyahkan gitu ya, menguji keimanan kita gitu. Dan ini serunya. Insya Allah kalau kita udah berusaha berlaku adil seperti itu, kita bakal menjadi manusia yang lebih arif, manusia yang bisa lebih bijaksana, dan kedepannya bisa menadani Rasulullah SAW. Sepertinya udah ini ya, udah expert semua nih dalam keteladan Rasulullah nih. Karena memang mantan rohis kan, saya yakin tema-tema seperti ini tuh udah familiar lah. Bahkan diulang-ulang terus gitu kan dalam kajian-kajian rohis ketika pas SMA gitu barangkali ya. Justru itu sebuah ini kan, sebuah anugerah berarti. Kalau ada yang nanya berarti paham. Kita ngelihat sisi positifnya aja, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Apa yang disampaikan Ustaz tadi itu luar biasanya gitu. Kita belum ada apa-apanya di usia sekarang, bahkan waktu dan minimal apa sih Ustaz yang perlu kita berbagi gitu di usia sekarang ini yang sekiranya itu mendekati gitu ke arah sana, ke arah gitu. Nah, teman-teman, saya selalu meyakini bahwasanya etape atau fase kehidupan orang itu berbeda-beda ya. Ada yang baru diketuk pintu rezekinya sama Allah di umur 30, 40 barangkali. Jadi yang saya gambarkan tadi tentang pribadi Rasulullah, jadikan sebagai pemantik. Jangan jadikan itu sebagai wahana untuk ngedon gitu. Ya Allah, Rasulullah di umur segitu udah gini, udah gitu, gue masih kayak gini-gini aja deh. Jangan. Sama ketika kita ngelihat kesuksesan orang hari ini, teman-teman kita yang di umur kepala 2 udah sukses sekali bikin bisnis gitu kan, bisnis apapun ya, ternak lele, kemudian buka franchise makanan, itu kan udah bisa sukses gitu di umur segitu. Jangan sekali-kali membandingkan diri kita dengan ya kenyataan tadi. Kalaupun kita pengen ngeliat kesuksesan Rasulullah, kita pengen ngeliat pencapaian teman-teman kita yang udah duluan dibuka pintu rezekinya, jadi itu sebagai pemantik aja. Jangan tentukan minimalnya nih gue di umur segini mestinya udah kayak dia nih, jangan. Target seperti itu cukup di-keep buat pribadi kita aja. Dan bahkan saya sendiri pun gak punya jawaban yang pastinya bakal cocok sama semua teman-teman di sini gitu. Ini teman-teman yang dalam ilmu psikologi dinamakan sebagai inferiority complex ya. Kita nggak boleh merasa inferior sama pencapaian orang lain. Jadikan apa yang mereka anggap sukses sebagai pemantik aja, pemantik. Kita punya sama-sama waktu 24 jam, makannya sama-sama nasi, tapi kenapa saya yang sama-sama umur 20, dia udah di nomor 5 ya, misalnya ada 1 sampai 10 gitu ya. Dia udah di nomor 5, saya masih di nomor 3 atau 2 gitu. Ini aja. Jadi setiap kesuksesan orang, setiap pencapaian orang, termasuk pencapaian Rasulullah tadi, jadikan sebagai motivasi. Jangan dijadikan sebagai wahana untuk ngedown ya. Alhamdulillah nih ada yang nanya dari Kasiti. Dia nanya, tadi sepertinya kelewat bagian yang testimoni insider dan outsider itu. Penjelasannya bagaimana dan ulang dan penjelasan tentang insider dan outsider. Artinya insider apa? Ada yang tahu nggak? Biar interaktif gitu saya nanya. Apa artinya insider?
Inside. Pengikut apa ya? Pengikut. Nah, pengikut itu berarti inside, orang dalam. Dalam. Ya, ketika yang menggambarkan eh, perusahaan itu orang-orang perusahaannya, maka yang keluar ya yang bagus-bagus aja gitu kan. Apa yang bisa Anda katakan tentang peristiwa ini? Peristiwa ini, tentang perusahaan ini. Oh, perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang bla 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 bla. Visi misi kita adalah ini nih. Staf kita memiliki tingkat kejujuran yang sangat tinggi. Rasio kesuksesan kita dalam berdagang adalah gini-gini. Kalau yang ngomong insider, orang dalam perusahaan itu, dia bakal bilang yang bagus-bagus aja. Sama teman-teman kayak kita nih orang muslim. Ketika kita pengen menggambarkan pribadi Rasulullah, kita pengen menggambarkan sejarah Islam, yang kita sebutin bakal yang jaya-jaya aja, yang emas-emasnya aja. Masa kejayaan, masa keemasan. Karena kita punya semacam benteng keimanan di situ. Andai kita pengen bilang yang jelek-jelek, kita takut kualat gitu kan. Ada bahasa kayak gitu. Tapi outsider, orang-orang ateis, orang-orang agnostik, orang-orang yang nggak bertuhan, atau bahkan oposisi ya, agama sebelah gitu, ketika mereka menyampaikan opini tentang Islam dan ternyata itu fair, itu ternyata ilmiah, terbukti, dan tanpa bemper keimanan, mereka memuji Rasulullah SAW, kita ini kenyataan seperti ini pasti bisa menambah iman kita kan. Luar biasa. Padahal dia nggak beriman, tapi dengan ketidakimanannya dia masih menemukan sesuatu yang bisa diambil itibar gitu dari Islam ya. Masa dia sesuatu yang luar biasa yang dianggap patut dicontoh. Ini maksudnya insider sama outsider ya. Jangan melulu membaca Islam dari kacamatanya orang Islam. Sekali-kali baca Islam dari perspektif orang-orang tadi ya. Semoga terjawab. Kalau pertanyaan lain kan Enggak. dari kata kita sekarang kan banyak banget influencer yang merasa dirinya pantas diikuti, banyak mempengaruhi orang dalam perilaku dan sosial anak muda. Pertanyaannya, standar apa sih yang harus kita lihat untuk orang yang bisa menjadikan tauladan atau inspirasi? Nah, Standar hari ini siapa gitu ya yang kita anggap paling begundal, paling degil, influencer yang paling nggak ada faedahnya gitu teman-teman. Bahkan yang itu aja yang paling degil, yang paling nggak ada faedah menurut kita, pasti Allah selipkan manfaat di situ, Allah selipkan faedah. Ada sebuah pepatah bahasa Arab ya, la tahtakir man dunaka falikuli syai'in maziyah. Setiap sesuatu pasti ada kelebihannya. Allah juga bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu kan. Tidak ada di bumi ini yang diciptakan secara sia-sia. Saya yakin kalau misalnya kita ngelihat influencer ini nggak patut ditiru, tetap ada sebuah nilai yang bisa kita ambil di situ. Ada pelajaran dari kekonyolan dia barangkali yang bisa kita ambil untuk bilang, gue jangan sampai niru dia. Jadi mutlak-mutlakan untuk bilang ini jangan ditiru, ini enggak, menurut saya nggak bagus juga. Sekonyol apapun teman-teman, sedegil apapun orang hari ini, mau orang biasa kayak influencer, pasti ada hikmahnya di situ. Dan bahkan teman-teman, saya kadang-kadang suka gitu loh nonton orang-orang yang konyol yang kadang-kadang melakukan apa aja demi bahasanya YouTube dia, demi view dia gitu. Lucu gitu, nggak apa-apa. Kita jadikan sebagai pelajaran, ya Allah supaya saya jangan sekali-kali kayak gitu. Jadi untuk saya berikan rambu, jangan ikutin ini, influencer ini tandanya kayak gini gitu, enggak. Saya yakin teman-teman satu-satunya untuk kita bisa menyediakan saringan pribadi ya, dengan banyak terus belajar. Ketika kita makin banyak belajar, makin banyak membaca, akhirnya kita lebih menjadi arif gitu. Tanpa kita bilang dia adalah yang nggak bagus gitu, kita bakal udah tahu. Kita bakal nge-keep itu untuk diri sendiri, dan lebih memilih untuk mengambil itibar, ngambil pelajarannya aja lah gitu. Apa yang bisa kita ambil dari situ? Semua terjawab ya. ada lagi pertanyaan Mas Boris? Waduh, luar biasa ya. Tadi perasaan sepi-sepi aja. Sekarang tahu-tahu rame. Wah, emang butuh pemantik dulu ya. Iya. Nah, Satu lagi. Dari Kak Tantin, Ustaz, saya pernah baca perkataan Ali bin Abi Thalib, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan.
tapi terkadang yang disampaikan sama orang tertentu nggak nyambung ke kita gitu, atau pesannya nggak sampai ke kita. Kalau dihubungkan dengan perkataan Ali bin Abi Thalib tadi, gimana Ustaz kita tetap mendengarkan walaupun nggak nyampe ke kita, atau cari orang lain untuk didengarkan? Maksudnya orang nyampein tuh kayak nggak worth it gitu ya? Iya, maksudnya yang disampaikan dia itu nggak nyampe ke kita gitu. Karena apa nggak nyampenya? Karena apa? Kata menteri nih bisa dibalik. Nggak, karena mungkin dia kayak orangnya cuma ngomong doang gitu kan, cuma bisa nyampein doang, nggak bisa ngerjain. Biasanya kan ada orang kayak gitu kan. Oh, karena penjelasannya kurang jelas. Oh, karena penjelasannya kurang jelas. Ya, gimana beri jawabannya? Teman-teman, ayat unzur ma qala wa tanzur man qala bukan ayat ya, itu peribahasa. Selalu lihat peribahasa itu untuk objek apa subjek gitu. Ada ayat di Al-Quran misalnya wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Ayat ini ditujukan buat anak supaya berbakti sama orang tua. Tapi ayat ini tidak ditujukan buat orang tua supaya menjadi pembelaan terhadap kengelunjakan supaya tidak dijadikan pembelaan ketika anak yang ngelunjak gitu. Jadi ketika kita melihat sebuah nilai, sebuah peribahasa, sebuah ayat, sebuah hadis, tentukan juga kira-kira ayat ini buat siapa sih? Buat objek apa buat subjek? Unzur ma qala wa tanzur man qala itu buat pendengarnya, bukan buat orang yang ngomong. Ketika kita menjadi pendengar, maka adab kita adalah ya udah dengerin aja. Yang namanya pendengar, adabnya adalah menyimak dengan baik. Kalau misalnya kita nggak bisa menyampaikan atau menimpai dengan sesuatu yang baik, diam aja gitu. Itu kan ada pendengar. Apapun yang disampaikan sama ya orang yang memberi kita pelajaran gitu kan, kalau memang nggak masuk ya dengerin aja gitu kan. Itu ada pendengar. Unzur ma qala wa tanzur man qala. Tapi kalau misalnya itu dipakai dari posisi pembicara, itu jadi pembelaan dia supaya dia pengen didengar sama siapapun gitu. Lu jangan lihat siapa gua, tapi lihat apa yang gua katakan. Akhirnya orang yang nggak sholat nasihati orang supaya sholat, ya. Orang yang nggak sedekah nasihatin orang supaya banyak sedekah. Ini akhirnya teman-teman ketika kita kebalik menentukan mana objek, mana subjek dari target sebuah ayat atau dalam hal ini sebuah peribahasa. Jadi dibalik-balik ya. Hemat saya, dengerin aja. Siapapun ketika itu memang panggung dia atau waktu dia dan tempat dia untuk berbicara, dengerin dulu aja. Nggak jelas, cari Google, tanya sama orang lain. Dan itu pastinya dilakukan setelah kita selesai mendengar penjelasan dari orang tersebut. Semoga menjawab ya. Nah teman-teman, semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat ya. Pastinya amalkan apapun yang kita dapat dari sharing kita hari ini, walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Aku qouli hadza wa ma taufiqi illa billah, ilaihi atawakkul wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi